Halo anak-anak semua, apa kabar? Pak diharap semuanya dalam keadaan yang baik. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi matematika, yaitu tentang penjumlahan pecahan, yakni penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Mari kita saksikan penjelasannya bersama-sama dengan cermat, supaya anak-anak cepat mengerti. Penjumlahan pecahan dengan bilangan bulat. Contoh yang pertama yaitu 2 ditambah 1/2. Hasilnya menjadi 2 1/2. Ini 2 ditambah setengah, hasilnya 2 1/2. Contoh lainnya 3 ditambah 4/5. 4/5. Maka hasilnya adalah 3 4/5. Ini hasil penjumlahan 3 ditambah 4/5. Ini yang atas 2,5, itu hasil penjumlahan dari 2 ditambah 1/2. Contoh yang lain. Misalnya 2 ditambah 2 1/3. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 2 yaitu 4. Kemudian ini 1/3. Jadi 1/3. Ini hasil penjumlahannya ya. Jadi 2 ditambah 2 1/3, hasilnya 4 1/3. Contoh yang berikutnya 5 ditambah 1 2/5. Maka hasilnya menjadi ini 5 dengan 1 dijumlah dulu, hasilnya yaitu 6. Kemudian baru 2/5 nya ke sini. Jadi 2/5. Nah ini hasilnya 5 ditambah 1 2/5 sama dengan 6 2/5. Mudah bukan? Contoh yang selanjutnya. Sekarang penjumlahan pecahan biasa dengan campuran maupun pecahan campuran dengan pecahan campuran ya. Ini pecahan campuran ditambah pecahan campuran. Contohnya yang pertama 1/2 ditambah 2 1/2. Nah ini hasilnya menjadi, nah dilihat ini, ternyata pecahan ini memiliki penyebut yang sama, maka bisa dihitung secara langsung. Hasilnya menjadi ini 1 dalam kurung dulu ya, 1 ditambah 2 tutup kurung, baru ditambahkan pecahannya yaitu 1/2 ditambah 1/2, kemudian dikurung lagi. Maka hasilnya
Ini hasilnya yaitu 3. Kemudian yang belakang 1/2 ditambah 1/2 yaitu menjadi 2/2. Nah ini 2/2. Kemudian tiga ditambah. Nah, ingat kembali pelajaran sebelumnya, 2/2 ini kita ubah atau kita sederhanakan. 2 dibagi 2 yaitu 1. Nah, seperti ini. Maka hasilnya didapat 3 ditambah 1 hasilnya 4. Nah, ini hasil penjumlahannya, hasil akhirnya. Berikutnya contoh yang lain. Misalnya pecahan 2/2 ditambah 1/4. Di sini penyebutnya beda, maka nanti harus disamakan dulu. Nah, untuk mengerjakan seperti ini sebenarnya ada 2 cara, yaitu dengan cara pengelompokan, yang kedua dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, untuk yang pertama ini kita akan kerjakan dengan cara pengelompokan, ya, seperti contoh yang tadi. Maka 2/2 ditambah 1/4 menjadi 2, ditambah ini pecahannya yang dikelompokkan dalam kurung ya, 1/2 ditambah 1/4. Ini baru dikerjakan. Hitung selanjutnya, 2 tetap ditulis 2, kemudian yang belakang baru dihitung. 1/2 dan 1/4 penyebutnya disamakan. Diingat-ingat kembali pelajaran yang sebelumnya. Ini menjadi per 4. Nah, kemudian 2 supaya menjadi 4 maka harus kali 2, maka yang atas juga kali 2. Sedangkan yang 4 ini tetap, maka nanti hasilnya menjadi 1 kali 2 yaitu 2 ditambah 1. Nah, sekarang lebih jelas lagi. Hasilnya menjadi 2 ini ditambah 1 ditambah 2 menjadi 3/4. Nah, kemudian hasil akhirnya yaitu 2 ditambah 3/4 menjadi 2 3/4. Ini hasil akhirnya, ya, hasil akhirnya. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang kedua. Cara kedua dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kita tulis di halaman baru, yaitu 2/2 ditambah 1/4. Nah, ini. Yang ini pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa menjadi, ya, 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1 menjadi 5/2. Baru kita tambahkan 1/4. Nah, sekarang menjadi bentuk pecahan biasa. Ini tinggal kita jumlahkan seperti biasanya.
D sama dengan, ini kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya yaitu 4. Maka menjadi 2, supaya jadi 4 harus kali 2. Maka yang atas juga kali 2. Yang belakang ini tetap ya, karena penyebutnya sudah 4. Sekarang kita tinggal tulis 5 kali 2 yaitu 10 ditambah 1, maka akan diperoleh hasilnya yaitu 10 ditambah 1 sama dengan 11/4. Nah, karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita sederhanakan menjadi 11 dibagi 4 dapat 2, sisanya 3/4. Nah, ini adalah hasil akhirnya. 2 1/2 ditambah 1/4 hasilnya 2 3/4. Hasil ini harusnya sama dengan cara yang sebelumnya. Mari kita lihat. Nih, hasilnya ternyata sama, 2 3/4. Jadi dapat dikerjakan dengan 2 cara. Baik, kita beri contoh lagi supaya anak-anak semua lebih paham. Kita buat halaman baru. Contoh yang berikutnya. Ya, 1 2/3 ditambah 1/2. Nah, ini kita kerjakan dulu dengan cara pengelompokan. Maka ini menjadi 1 ditambah 1. Ini ya, dikelompokkan. Ya. Baru ditambah dalam kurung. Ini yang pecahan biasanya 2/3 per 3 ditambah 1/2 per 2. Nih, sekarang kita bisa menghitungnya menjadi ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah, nah ini ternyata 2/3 dengan 1/2 penyebutnya berbeda lagi, maka harus kita samakan. Kita samakan KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Nah, ingat kembali, untuk menyamakan penyebut 3 supaya jadi 6 harus kali 2. Maka yang atas juga kali 2. Kemudian yang bilangan 2 ini supaya jadi 6 harus kali 3. Maka yang atas juga kali 3. Sekarang kita hitung. 2 kali 2 yaitu 4, tulis di sini. Ditambah 1 kali 3 yaitu 3. Maka selanjutnya hasilnya yaitu 2 ditambah 7/6. Di sini 7/6 pembilangnya lebih besar, maka kita ubah lagi atau sederhanakan menjadi, ini ya, ini diubah dulu menjadi sama dengan 2 ditambah 7/6 menjadi 1/6. Nah, sekarang diperoleh hasil akhirnya 2 ditambah 1 yaitu 3, tambahkan lagi 1 di sini per 6. Nah, ini dia hasil akhirnya 31/6. Ini hasil akhir dari 1 2/3
ditambah 1 per 2, hasil akhirnya 3 1 per 6. Ini dikerjakan dengan cara pengelompokan. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua, dengan cara mengubah semuanya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Perhatikan lagi ya, kita buat halaman baru. Kita tulis dulu soalnya. 1, 2 per 3 ditambah 1/2. Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Ya, diubah ke bentuk pecahan biasa ya. Menjadi 1/2 per 3 menjadi 5 per 3 ditambah, kemudian ini 1 per 2 menjadi 3 per 2. Nah, sekarang sudah dalam bentuk pecahan biasa semua. Sekarang tinggal menyamakan penyebutnya karena berbeda ternyata. Ini menjadi sama dengan di sini 3 dan 2, KPK-nya yaitu 6. Nah, sekarang dilanjutkan 3 supaya jadi 6 itu harus kali 2, maka yang atas juga kali 2. Kemudian yang 2 ini supaya jadi 6 harus kali 3, maka yang atas juga kali 3. Sekarang kita hitung nih ya, kita hitung ya, 5 kali 2 hasilnya 10 ditambah 3 kali 3 ini hasilnya yaitu 9. Nah, maka diperoleh sama dengan di bawah sini 10 ditambah 9 yaitu 19 per 6. Ini karena pembilangnya lebih besar, maka kita sederhanakan menjadi, langsung disampaikan saja ya, sama dengan 19 dibagi 6 dapat 3, sisanya 1 per 6. Nah, ini dia anak-anak hasil akhirnya. 1 per 2 ditambah 1 per 2 hasilnya 3 1 per 6. Hasil ini sama dengan cara yang sebelumnya. Ini hasilnya juga 3 1 per 6, ternyata sama, maka keduanya juga betul. Nah, untuk anak-anak, untuk mengerjakan penjumlahan pecahan campuran ini caranya bebas. Kalian pilih mau yang dikelompokkan boleh, mau yang diubah ke pecahan campuran menjadi pecahan biasa juga bisa. Bebas caranya. Kalian lebih mudah yang mana terserah. Yang penting nanti hasil akhirnya tepat. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang penjumlahan pecahan bilangan bulat dengan pecahan biasa, kemudian penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mudah dimengerti. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Semoga penjelasannya mudah dimengerti oleh anak-anak semua. Nah, sekarang anak-anak bisa mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru yang diberikan kepada kalian. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dadah!